Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati dan juga pikiran untuk berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini ya Bapak kami dapat kembali berkumpul bersama ya Bapak dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Tuhan pada hari ini ya Bapak kami rindu Tuhan untuk menaikkan setiap doa-doa syafaat kami ya Bapak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan kami rindu ya Bapak berdoa bagi para pemimpin rohani kami ya Bapak. Tuhan kami pada hari ini bersepakat untuk berdoa bagi gembala sidang kami ya Bapak, yaitu Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo beserta dengan wakil-wakilnya Tuhan. Begitupun juga dengan Gembala Rayon 1H yaitu Bapak Budianto Totong dengan wakilnya, dan juga Gembala GBI Points yaitu Bapak Pendeta Suwardi beserta wakil dan juga Bapak Penatua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk para pemimpin rohani yang ada ya Bapak. Tuhan kiranya ya Tuhan Kau yang memberkatikan Tuhan untuk pelayanan mereka Tuhan, untuk apapun yang mereka lakukan Tuhan, kiranya Engkau Allah yang membuat mereka berhasil ya Bapak. Tuhan Kau juga yang berkatikan untuk keluarganya ya Bapak, untuk kesehatannya ya Bapak, baik secara jasmani maupun rohani Tuhan. Tuhan juga kami rindu Tuhan bersatu hati berdoa bagi GBI Point Square ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Kalau kami ya Bapak dapat ditempatkan di gereja Points Tuhan, kami percaya Tuhan kalau kami ada di gereja ini Tuhan, semua itu bukan karena suatu kebetulan ya Bapak, tapi kami percaya Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan Yesus karena Engkau mempunyai rencana bagi setiap dari kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak kalau kami juga dapat bertumbuh bersama di tempat ini di dalam satu kesatuan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Biar di gereja Points ini Tuhan boleh semakin ada unity, boleh semakin ada kesatuan ya Bapak untuk dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Begitupun juga kami ya Bapak rindu berdoa bagi negara kami ya Tuhan, yaitu negara Indonesia ya Bapak. Tuhan terima kasih ya Bapak kalau kami dapat ditempatkan Tuhan di negara Indonesia ya Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau mempunyai rencana yang besar ya Bapak bagi negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Presiden yang ada, yaitu Bapak Prabowo beserta dengan wakilnya Gibran ya Bapak, dan juga jajaran-jajaran pemerintahan yang ada Tuhan, baik itu dari eksekutif, legislatif hingga dengan yudikatif Tuhan. Tuhan kiranya Engkau Allah yang memberkatikan negara kami ya Bapak, dari Sabang sampai Merauke ya Bapak. Tuhan juga Engkau yang memberkatikan Indonesia Tuhan Yesus sebagai messenger of the third Pentecost ya Bapak. Kiranya nama-Mu Tuhan boleh ditinggikan ya Bapak di negara ini ya Bapak. Biar makin banyak orang-orang yang dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan juga Juru Selamat Tuhan. Tuhan juga kami rindu Tuhan berdoa bagi generasi Yeremia ya Bapak. Tuhan kiranya ya Bapak kami sebagai generasi Yeremia Tuhan boleh lebih lagi Tuhan kami menjadi terang bagi teman-teman di sekitar kami, bagi lingkungan kami Tuhan. Biar mereka juga dapat mengenal Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan
untuk setiap doa-doa syafaat yang sudah kami naikkan Tuhan. Tidak lupa ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini Tuhan Yesus, kalau kami dapat berkumpul kembali ya Bapak. Kiranya Engkau yang berkatikan setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani-Mu pada hari ini. Engkau juga berkatikan kami ya Bapak. Engkau yang berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Engkau juga yang memberkatikan untuk Kak Levi yang akan membawakan firman pada hari ini Tuhan. Biar Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Bagi Bapak Ibu yang siap memulai ibadah pada hari ini, sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, rela berkorban. Amin. Shalom saudara, pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai Injil dan Hukum Taurat. Sebuah usaha dalam memahami dua karya Allah yang luar biasa. Ada berbagai pandangan yang bermunculan ketika kita membahas Injil dan Hukum Taurat. Ada yang sangat mengaitkan keduanya, ada juga yang mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi membaca dan mempelajari Hukum Taurat. Oleh sebab itu, hari ini kita akan membahas kebenarannya dan bagaimana orang-orang Pentakostal secara khusus melihat kaitan antara Injil dan Hukum Taurat. Pertama, kita akan membahas mengenai Hukum Taurat. Asal mula Hukum Taurat adalah 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Namun faktanya ada 613 hukum turunan atau rincian dari 10 perintah Allah tersebut. Meskipun ada 613 hukum turunan, sejak lama umat Kristen membagi hukum Taurat ke dalam 3 kategori. 1. Hukum seremonial. Hukum ini diberikan untuk mengatur sistem korban yang ada di dalam bait suci, termasuk operasional dari para imam, hari-hari perayaan, dan aturan korban. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Yesus telah menggenapi hukum seremonial ini. 2. Hukum sipil. Kata yang mirip dengan hukum ini adalah hukum yudisial, hukum adat, atau hukum kasuistik. Layaknya hukum sipil modern, hukum sipil dalam hukum Taurat pun sejatinya hanya cocok pada waktu, tempat, dan budaya pada masa itu. Misalnya saja dalam Keluaran 21 ayat 15 diatur bahwa anak yang memukul orang tuanya wajib dihukum mati sebagai salah satu bentuk hukum turunan dari menghormati ayah dan ibu. Tentu hukum ini tidak relevan dengan konteks waktu, tempat, dan budaya masa kini. Prinsip untuk menghormati ayah dan ibu tetap harus dipegang, namun penalti atau hukumannya mengikuti undang-undang negara. 3. Hukum moral, hukum yang merefleksikan karakter dan moral Allah sendiri yang bersifat kudus dan kekal. Itu sebabnya hukum ini sejatinya sudah ada sebelum penciptaan dan hukum Taurat. Kedua, motif pemberian hukum Taurat. Kita harus menyadari bahwa hukum Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai bukanlah titik awal perjanjian Allah dengan manusia.
hukum Taurat adalah lanjutan dari perjanjian Allah dengan Abraham. Dan lewat perjanjian ini juga Allah menyatakan kasih-Nya dengan membawa orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dalam Ulangan 7 ayat 7-8 firman Tuhan mengatakan, "Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu." Dari ayat ini kita dapat melihat nuansa anugerah dan kasih karunia yang sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Dan dalam pembukaan hukum Taurat, Allah mengingatkan fakta historis tentang siapa Allah yang memberi hukum Taurat ini, yaitu Ia yang membawa orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Bukan karena usaha mereka, tetapi karena kasih dan perjanjian yang telah Allah pegang dengan nenek moyang Israel. Jadi, kita dapat berkata bahwa motif pemberian hukum Taurat adalah kasih. Ketiga, apakah hukum Taurat masih relevan untuk umat Kristen saat ini? Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, hukum seremonial sudah digenapi oleh Kristus sebagai korban penebusan dosa sekali untuk selamanya, dan hukum sipil hanya berlaku dalam konteks orang Israel pada masa itu. Tetapi hukum moral adalah refleksi dari karakter Allah sendiri yang bersifat kudus dan kekal. Dan hukum moral sendiri memiliki fungsi untuk 1. Mengekang orang melakukan dosa. Hukum moral mengajarkan kita tentang batasan-batasan dalam hidup. 2. Menghakimi orang akan dosa. Seseorang baru akan mengerti ia bersalah apabila ia tahu bahwa ada hukum yang dilanggar. 3. Mengajar orang untuk hidup benar. Dalam hal ini, hukum moral Allah dilihat sebagai pelita yang menerangi langkah kaki seseorang untuk berjalan dalam kekudusan dan kebenaran. Itu sebabnya kita meyakini hukum moral masih relevan untuk umat Kristen saat ini. Sekarang, bagaimana dengan hukum kasih yang Yesus berikan dalam perjanjian baru? Bukankah hukum inilah yang menggantikan hukum Taurat? Nantikan jawabannya dalam edisi Voice of Pentecost yang akan datang dengan judul 2 Miskonsepsi tentang Hubungan Injil dan Hukum Taurat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Katakan shalom. Shalom. Haleluya. Hari ini kita merayakan Natal yang luar biasa, hari kelahiran Tuhan kita. Bukan cuma di gereja kita, tapi kita melihat pada saat kita jalan-jalan ke mall, kita melihat ornamen-ornamen Natal sudah dipasang. Biar damai sukacita Natal itu dirasakan bukan hanya buat kita, tapi saya percaya seluruh keluarga kita pun merasakannya. Yang mau merasakan damai dan sukacita Natal, tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau datang ke dunia dalam rupa seorang anak Tuhan. Karena bukti kasih-Mu Tuhan Yesus, Engkau lahir ke dunia ini Tuhan, mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Jesus. Kami bersyukur buat kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera
diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kembalikan dengan seorang anak lalat. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Oh, penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, oh, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Kelahiran-Mu membuktikan kasih-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih buat kelahiran-Mu, Tuhan, buat setiap kami, Tuhan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Engkau Raja damai Tuhan, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Sungguh kami bersyukur buat kelahiran-Mu Tuhan, karena Kau datang turun ke bumi. Kau menyediakan keselamatan dengan karya kelahiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya kelahiran-Mu buat setiap kami. Biar damai dan sukacita Natal itu boleh kami rasakan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, merasakan damai dan sukacita Natal itu. Roh Kudus turun Tuhan, biar sukacita yang melimpah itu dirasakan buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Hina dalam maya shande. Haleluya. Dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Yesus, Kau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Oh mulia, mulia, sembah Raja mulia. Yesus. Jesus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita mau merayakan sukacita Natal itu dengan bersorak bagi Tuhan. Haleluya.
Joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Oh, 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 oh. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Beri hatimu, terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Beri hatimu, terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama. Sambil tepuk tangan. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Oh, 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 oh. Haleluya. Yang bersuka cita katakan haleluya. Yes. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Gak bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Kami mau bersorak Tuhan. Katakan bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yes. Yang bersuka cita katakan haleluya. Yes. Haleluya. Sebelum duduk,
Kita mau kasih salam antara satu dengan yang lain, katakan selamat Natal buat setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk damai dan sukacita yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Di saat kami menyembah, kami percaya Tuhan. Ada hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan, yang mengalir dalam hidup kami, yang memberikan kekuatan itu buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah pelita hidup kami, terang jalan kami, Engkau penolong kami Tuhan. Tuhan, pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Katakan, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, tenang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan. Kami tinggikan, ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Saya rindu setiap kita angkat kedua tangan kita saat ini, dengan lembut katakan, ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu.
Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyata saat ku sembah. Mari kita bangkit berdiri, lebih dahsyat angkat suaramu, katakan. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan kami tinggikan. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Saat kami menyembah Tuhan, kuasa-Mu hadir bagi setiap kami. Kami sungguh percaya Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk menerima benih-benih firman-Mu Tuhan. Kami katakan kepada jiwa kami siap menerima firman-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan itu Tuhan Yesus, yang menuntun kami di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, kami tinggikan, katakan, ku tinggikan Kau Allah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyata, kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Haleluya Yesus. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kelahiran-Mu Tuhan di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang begitu besar, anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada setiap dari kami Tuhan. Tuhan, di bulan dimana kami akan merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan, sekali lagi Tuhan kami mau datang, kami mau sujud Tuhan di hadapan kaki-Mu Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau renungkan firman-Mu
firman itu boleh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang urapi hamba-Mu Bapa, biar apapun Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini adalah isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang siap sama-sama kita mengatakan amin. Terima kasih untuk para imam pemuji dan penyembah. Silahkan Bapak Ibu Saudara juga boleh duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur ya, kita udah berada sampai di penghujung tahun, udah masuk di bulan Desember. Seperti yang Kak Arif tadi bilang, kita udah mulai dengar lagu-lagu Natal di mana-mana gitu ya. Walaupun banyak sih kayaknya lagu-lagu yang cuman vibes-nya aja gitu. Oke, dan setelah itu juga kita kalau masuk mall udah ngeliat pohon-pohon Natal gitu ya. Dan bahkan nanti kita juga akan sama-sama mengikuti ibadah dan perayaan Natal di GBI Point Square secara onsite. Bapak Ibu dan saudara-saudara siap untuk hadir, amin. Kita semua sama-sama akan merayakan hari kelahirannya Tuhan Yesus. Nah, berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, ada satu hal yang pengen aku tanyain ke Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kira-kira siapa di sini yang udah pernah baca silsilahnya Tuhan Yesus? Pernah dong ya kayaknya ya, harusnya pernah dong ya. Nah sekarang coba boleh mungkin jujur-jujuran aja kali ya, jujur-jujuran aja. Ketika kita baca silsilah dalam Alkitab, kira-kira gitu ya, tahu kan ya isi silsilah apa? A memperanakan B, B memperanakan C, C memperanakan D dan seterusnya. Cara baca kita gimana sih? Apakah cara baca kita perhatikan dengan seksama gitu ya? A memperanakan B, oke. B memperanakan C, oke. Atau kita bacanya tuh cepet-cepet aja, kayak A memperanakan B, B memperanakan C, C memperanakan D. Jujur-jujuran aja lah gitu ya. Pasti beberapa dari kita mungkin berpikir kalau buat apa sih silsilah ini ditulis? Isinya cuma nama-nama doang, kita juga gak tahu orangnya yang mana gitu ya. Tapi di bulan kelahiran Tuhan Yesus ini, di mana kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, saya hari ini mau ajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk sama-sama kita baca sama-sama silsilah Tuhan Yesus. Dan bukan cuma secara cepet-cepetan aja baca, asal baca gitu ya, tapi mari kita lihat satu persatu setiap nama yang disebut dalam silsilah ini. Mari kita sama-sama buka Matius 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Biar saya bacakan dan Bapak Ibu dan saudara-saudara harap turut juga disimak dan dibaca. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Oke, kalau boleh jujur siapa di sini yang ingat semua namanya? Jelas tidak ada yang ingat gitu ya. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kira-kira ada apa yang spesial dari silsilah Tuhan Yesus ini? Mungkin salah satunya adalah ada angka yang unik ya dari silsilah ini, yaitu ada 14 gitu ya. 14 keturunan, 14 orang, itu hal yang unik.
Tapi ketika saya baca, salah satu hal yang unik lainnya dari silsilah Yesus Kristus adalah di antara semua nama yang disebut, di sini ada 5 orang yang gendernya berbeda daripada biasanya. Yaitu ada 5 orang perempuan yang disebut dalam silsilah Tuhan Yesus ini. Mungkin karena saya juga perempuan gitu ya. Jadi ketika membaca cerita-cerita perempuan di Alkitab itu memang ketertarikannya lumayan tinggi gitu. Nah, setelah saya membaca ini dan saya menyadari bahwa ada 5 orang dalam silsilah Tuhan Yesus yang disebutkan dalam Alkitab, ada 5 perempuan. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kelima perempuan ini yang dituliskan dalam silsilah Tuhan Yesus itu jadi sesuatu yang spesial? Kan itu cuma tulisan gitu ya, kenapa jadi spesial? Jawabannya adalah karena silsilah itu penting untuk orang Yahudi, untuk orang Israel. Kalau misalnya kita lihat, kenapa sih silsilah harus ditulis? Sebagai contoh kita mau ambil dari kitab Injil yang ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mungkin kalau kita baca ceritanya tuh mirip-mirip gitu ya. Tapi ada sedikit perbedaan versi gitu. Misalnya yang ini ditulis sama siapa, yang itu sama siapa. Karena memang target audiensnya juga berbeda. Kalau misalnya Matius itu primarily itu mereka targetnya itu adalah untuk orang-orang Yahudi. Kemudian kalau misalnya Markus targetnya untuk orang-orang non-Yahudi, mungkin yang dari Roma gitu ya. Untuk Lukas yang dari Yunani, dan untuk Yohanes biasanya untuk orang Kristen secara umumnya gitu yang menghadapi persekusi. Tapi bukan maksudnya kita cuma baca setengah-setengah ya, kita baca semuanya. Tapi di sini kita bisa melihat kenapa Matius harus memulai cerita tentang Tuhan Yesus itu lewat silsilah dulu. Karena menurut orang Yahudi, silsilah itu adalah suatu hal yang penting. Ketika orang Yahudi ketemu sama orang, yang ditanya bukan nama orangnya dulu, tapi siapa nama bapakmu gitu ya. Siapa nama sukumu gitu, berasal dari suku mana. Itulah kenapa Matius harus memulainya dengan silsilah Yesus Kristus. Oke, so jadi kenapa ini spesial? Karena silsilah itu penting untuk orang Yahudi. Dan laki-laki sebagai pewaris kekayaan dan juga penerus garis keturunan itu sangat berperan penting dalam silsilah orang Yahudi. Jadi ketika kita melihat bahwa di silsilah Yesus Kristus, kenapa sampai harus ada 5 perempuan ini yang disebutkan? Padahal sebenarnya kalau mereka nggak disebutin juga nggak akan ada yang nanya gitu ya. Kenapa 5 perempuan ini nggak disebutin, nggak akan ada yang nanya? Karena memang sebenarnya biasanya tidak disebutin gitu. Tapi hal ini membuat kita jadi penasaran gitu ya, kenapa 5 perempuan ini jadinya harus disebutkan dalam silsilah Tuhan Yesus. Siapakah mereka? Mari kita lihat sama-sama. Oke, boleh next. Next lagi. Ya, jadi ini adalah 5 perempuan dalam silsilah Tuhan Yesus. Nah, di sini saya ada catat gitu ya, ayat di sebelahnya yang bisa Bapak Ibu dan saudara-saudara baca di rumah gitu ya untuk memperdalam lebih lanjut, karena di sini kita pastinya nggak cukup waktunya kalau misalnya kita membahas satu persatu secara mendalam gitu ya. Tapi di sini ada 5 perempuan dalam silsilah Tuhan Yesus yang disebutkan. Yang pertama ada Tamar, ceritanya di Kejadian 38, kemudian ada Rahab, ada Ruth, ada istri Uria. Nah, ini namanya tidak disebutkan secara langsung, jadi namanya Betsheba, tapi ditulisnya istri Uria aja. Kemudian yang terakhir ada Maria Ibu Yesus. Nah, kita akan bahas secara singkat satu persatu. Boleh next? Yang pertama dari Rahab. Sebenarnya siapa sih Rahab itu? Rahab itu adalah seorang perempuan Kanaan yang pada zaman itu diperangi oleh orang Israel. Gitu ya. Dia tinggal di sebuah kota namanya Yeriko. Kalau mendengar kata Yeriko, tentunya ini adalah sebuah cerita yang sangat-sangat populer gitu ya. Karena semua orang tahu gitu ya, kalau misalnya mengelilingi tembok Yeriko, abis itu runtuh gitu ya. Mungkin sedikit fun fact, kira-kira berapa kali sih orang Israel mengelilingi tembok Yeriko sampai tembok Yeriko itu runtuh? Apakah 7 kali? Apakah berapa kali? 7 kali? Jawabannya bukan 7 kali ya, tapi diputarkan selama 7 hari. Dari 1 sampai hari ke-6 itu diputerin sekali sehari. Nah, pada hari ke-7 baru diputarlah 7 kali. Jadi totalnya ada 13 kali diputerin tembok Yeriko sampai runtuh. Jadi tembok Yeriko itu adalah tembok yang sangat besar, yang sangat tebal, yang melambangkan kekuatan kota Yeriko. Nah, tapi karena pertolongan Tuhan, maka Yosua ketika dia melawan tembok Yeriko, dia punya satu siasat ya dari Tuhan, yaitu untuk mengitari sambil bernyanyi memuji Tuhan. Tapi dalam cerita runtuhnya tembok Yeriko ini ada satu perempuan yang juga memiliki peran penting. Yaitu siapa? Yaitu Rahab, orang yang disebutkan dalam silsilah Tuhan Yesus ini. Rahab ini adalah seorang perempuan sundal.
So ketika Yosua dia mau serang Yeriko, dia kirim 2 orang pengintai. 2 orang pengintai ini nginep di rumahnya Rahab. Dan menurut orang-orang di sana ya biasa aja gitu ya. Seorang perempuan sundal buka rumah untuk laki-laki menginap gitu. Tapi ternyata kedengaranlah ke Raja Yeriko bahwa 2 orang laki-laki ini bukan 2 orang laki-laki biasa, tapi adalah pengintai dari Israel. Ketika saat itu Raja Yeriko tahu, dia kirim orang ke rumah Rahab. Dia katakan, ada pengintai di rumahmu, bawa keluar. Coba Bapak Ibu bayangin jadi Rahab ya. Seseorang yang secara sosial dipandang rendah gitu ya, di tengah kota yang kuat, terus kedatangan orang dari raja. Ditanya, ada pengintai di rumahmu, bawa keluar. Ini adalah satu kesempatan menurut saya ya untuk Rahab untuk membuktikan dirinya, loyalitasnya kepada kotanya. Dari status sosial yang rendah, mungkin dia bisa dapat penghargaan dari raja. Oh, ini orang yang menyelamatkan kota kita, dia bawa keluar pengintai. Tapi apa yang Rahab lakukan? Rahab tidak memilih untuk mengeluarkan pengintai itu, tapi dia menyembunyikan. Pertanyaannya kenapa? Kenapa dia sembunyiin? Mari kita baca ayatnya di Yosua 2 ayat 8 sampai 13. Saya akan baca sedikit saja. Dikatakan gini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. So ada satu hal yang bikin Rahab akhirnya memilih untuk menyembunyikan para pengintai itu. Kenapa? Yaitu karena dia pernah dengar. Dia pernah dengar Allahnya orang Israel yang punya kuasa untuk membelah laut untuk menyelamatkan bangsanya. So dari sini, dari satu berita yang mungkin kelihatan simpel, dan Bapak Ibu apakah tahu jarak waktu dari ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai kepada bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu 40 tahun. Jadi Rahab itu mendengar cerita yang udah terjadi 40 tahun yang lalu. Mungkin kalau kita jadi Rahab, mikir juga kayak ini orang rada-rada gitu ya. Siapa yang tahu kalau misalnya itu beneran atau bohongan? Kan dia cuma dengar, nggak ngeliat secara langsung ya kan. Tapi saya percaya ini adalah iman yang bikin Rahab akhirnya percaya. Dan dia tahu isi hati Tuhan, yaitu apa? Tuhan mau menyerahkan Yeriko untuk Israel. Maka dia katakan, aku tahu bahwa Tuhan telah menyerahkan bangsa ini ke hadapanmu. Rahab mendengar dan tahu Allah orang Israel. Walaupun dia nggak alami, dia cuma dengar doang. Boleh next slide? Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. So dari Rahab apa yang bisa kita pelajarin? Rahab yang secara status sosialnya rendah, dan mungkin dia nggak dipandang siapa-siapa, seorang perempuan. Tapi ketika dia dengar kuasa Tuhan, dia pilih untuk percaya. Walau dia nggak lihat, dia pilih untuk percaya sama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin dari kita juga saat ini kita nggak ngelihat secara langsung kelahiran Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu kita nggak lihat secara langsung kematian Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu kita nggak lihat secara langsung kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi Tuhan katakan kepada muridnya, berbahagialah mereka yang nggak percaya, yang nggak melihat, tapi percaya. Maka berbahagialah kita semua yang percaya sama Tuhan walaupun kita nggak melihat. Dari Rahab kita belajar percaya karena iman. Kita masuk ke tokoh kedua, yaitu Rut. Siapakah Rut itu? Rut adalah seorang perempuan Moab. Bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Dan Moab ini pernah konflik dengan orang Israel. Ada satu hal yang sangat kental gitu ya dalam budaya orang Moab adalah penyembahan berhala mereka yang sangat kuat. Mereka menyembah berhala, menyembah dewa-dewi yang sangat berbeda dengan orang Israel. Nah, Rut ini menurut aku ceritanya lumayan sedih. Jadi dia menikah sama seorang laki-laki dari sebuah keluarga. Dia punya ibu mertua, dia punya ipar juga. Kemudian ayah mertuanya mati, meninggal. Kemudian suaminya meninggal, iparnya juga meninggal gitu ya. Jadi ada 3 perempuan dalam satu keluarga, 3-3-nya suaminya meninggal gitu. Setelah itu
Naomi sebagai ibu mertuanya, dia suruh Ruth untuk pergi, suruh Orpa untuk pergi, iparnya. Orpa pergi, kemudian Ruth tetap stay sama ibu mertuanya. Dia katakan, enggak, aku akan tinggal bersama dengan engkau. Boleh next slide, dikatakan gini di Rut 1 ayat 16-17. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Kalau misalnya kita lihat, memang si Ruth ini orangnya baik ya. Dia sayang sama mertuanya gitu ya, walaupun suaminya udah gak ada. Dia mau temenin mertuanya kemana-mana, tapi saya yakin tindakan Ruth untuk pergi meninggalkan bangsanya, untuk ikut ibu mertuanya ini bukan cuma didasarin oleh kebaikan hatinya dia, bukan cuma didasari oleh rasa sayangnya dia ke ibu mertuanya, tapi ini adalah tindakan iman. Bapak Ibu bayangin seorang Ruth yang dibesarkan di Moab, dia sangat familiar banget dengan penyembahan berhala. Dia mungkin udah juga menyembah berhala gitu ya dulunya, dia menyembah dewa-dewi dengan cara-cara penyembahan berhala itu. Tapi ketika dia tahu bahwa Allah Naomi, ibu mertuanya adalah Allah yang hidup, dia katakan dia mau tinggalin semuanya itu. Dia mau rela, karena menurut saya ini suatu hal yang gak mudah untuk dilakukan, untuk pergi dari rumah kita, dari negara kita misalnya gitu ya, harus pergi keluar ke tempat di mana kita nggak tahu orang-orang siapa gitu ya, hanya kenal satu orang, ini ibu mertua saya gitu ya, dan kemana-mana ngikutin dia. Dia akan menyembah Allah ibu mertuanya, Allah yang hidup. Dan di mana ibu mertuanya mati, dia akan mati. So dia mati pun juga gak bareng keluarganya yang dulu, dia bareng ibu mertuanya. Ini adalah suatu tindakan yang menurut saya susah untuk dilakukan. Tapi di sini kita belajar apa dari Ruth? Bahwa Ruth rela melakukan tindakan iman ini, meninggalkan segala sesuatu untuk ikut sama Tuhan. Bukan poinnya itu bukan ikut ibu mertuanya, walaupun dia ngomong ikut ibu mertuanya, tapi dia meninggalkan segala sesuatu, kehidupan spiritualnya yang lama, penyembahan berhala, segala cara-cara yang lama, dan pergi ke bangsa yang baru untuk menyembah Allah yang baru, Allah yang hidup. So dari Ruth kita bisa belajar bahwa pertobatan yang sejati itu mentransformasi hidup kita. Ketika kita memilih untuk ikut sama Tuhan, kita nggak bisa stay di tempat kita berada. Saya percaya bahwa Tuhan itu pasti menerima kita apa adanya. Tetapi Tuhan nggak akan membiarkan kita apa adanya. Memang kita datang sama Tuhan apa adanya, dalam keadaan berdosa Tuhan terima. Tuhan terima ketika kita datang sama Dia. Tapi ketika kita udah masuk ke dalam Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, maka kita nggak stay lagi apa adanya. Tapi ada suatu perubahan dalam hidup kita. Perubahan untuk semakin serupa dengan Tuhan. Seperti yang di bulan lalu Bapak Gembala kita juga udah sampaikan mengenai tentang transformasi hidup. Pertobatan yang sejati mentransformasi hidup kita. Lalu kita masuk ke tokoh yang ketiga, yaitu Maria. Ibu Yesus. Pasti ini semua tahu lah ya kalau Maria. Seorang perempuan muda yang dia dari kota Nazaret, kota yang kecil. Tapi saya percaya Maria ini punya plan dalam hidupnya. Pasti dia punya mimpi dalam hidupnya. Saat itu kondisinya dia udah tunangan sama Yusuf, orang yang dia sayang gitu ya. Bentar lagi mau nikah gitu ya. Mungkin dia lagi preparation, lagi pilih-pilih baju, lagi pilih nanti party di mana ya, ngundang siapa aja ya gitu ya. Tapi tiba-tiba datanglah seorang malaikat dalam hidupnya yang ternyata sangat mengubah seluruh plan hidupnya. Ketika malaikat datang, kemudian dia ngomong sama Maria, dia katakan bahwa, Maria, kamu akan mengandung. Terus Marianya terkejut dong, kaget dong pasti ya, kayak, belum nikah, baru tunangan nih, tiba-tiba hamil gitu ya. Coba bayangin aja kalau misalnya di sini saya gitu ya, tiba-tiba hamil, kan kaget gitu kan, kayak, belum nikah nih tiba-tiba hamil gitu. Mungkin Maria juga shock pas dengar, Tuhan, dia tanya, bagaimana bisa aku mengandung? Aku kan belum bersuami. Tapi malaikat katakan satu hal, dia bilang, Roh Kudus akan turun ke atasmu, kamu akan mengandung karena kuasa Roh Kudus, kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Kalau misalnya kita yang udah tahu jalan ceritanya nih ya, oh ya Tuhan Yesus lahir ke dunia jadi juru selamat untuk semua orang, kita akan bilang apa yang dilakukan Maria ini gampang.
Tapi bayangin jadi Maria di saat itu. Dia belum tahu jalan ceritanya kayak gimana, dia cuma tahu dia akan mengandung dan melahirkan juru selamat, tapi belum kejadian nih. Jadi dia belum lihat, dia belum tahu secara pasti. Dan di saat itu dia bukannya kayak yang menang door prize kayak oh kamu bakal jadi ibu juru selamat, nggak kayak gitu. Tapi dia punya banyak sacrifice atau pengorbanan yang harus dia buat untuk melakukan hal itu. Kalau dia jawab iya sama panggilan Tuhan, akan ada banyak sacrifice. Yang pertama adalah dia akan ditinggalin sama calon tunangannya, calon suaminya. Dia akan ditinggalin sama orang yang dia sayangin, orang yang dia cintain. Kalau misalnya kita baca, bahkan di Alkitab menulis Yusuf memang berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam gitu. Jadi Maria tahu ketika malaikat Tuhan datang dalam hidupnya, malaikat katakan ini rencana Tuhan untuk hidupmu. Maria tahu dia butuh berkorban. Salah satunya adalah dia bisa ditinggalin sama tunangannya, orang yang dia cintai. Kedua, plan yang udah dia buat untuk hidupnya, agenda yang udah dia buat hidup. Mungkin dia mikir kayak, oh saya akan menikahi tukang kayu, nanti saya akan melahirkan anak-anak tukang kayu. Kalau pagi-pagi bangunin anak-anak, masak, terus ayo kita motong kayu, mahat kayu gitu ya. Tapi karena ada malaikat yang datang dalam hidupnya, semua itu jadi berubah. Dia nggak lagi bisa mikirin agenda-agenda dalam dirinya. Dan yang ketiga adalah secara sosial gimana? Image dia di hadapan teman-temannya secara sosial, hamil di luar nikah gitu ya. Pada zaman itu bukan cuma image-nya aja yang buruk ya, tapi ada juga hukum tentang perzinahan yang harus orang tuh merajam batu gitu. Jadi tantangannya itu sampai ke nyawanya. Kalau misalnya kita ingat ya, Tuhan Yesus pernah juga dihadapin dengan kasus yang orang-orang tuh mau ngerajam perempuan yang berzina gitu ya. Jadi kalau si Maria ini sampai ketahuan gitu ya sama teman-temannya, sama orang-orang sosialnya, dia pun juga harus berkorban bahkan sampai nyawanya dia gitu. So, ketika Maria, dia dengar rencana Tuhan dalam hidupnya yang menurut dia mungkin ya gak masuk akal gitu ya, menurut kita juga gak masuk akal gitu. Tapi dia memilih untuk beriman dan percaya bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih baik. Boleh next slide? Lukas 1 ayat 38 katakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kira-kira kalau kita jadi Maria bisa gak ya kayak gini? Iman yang berani menjawab iya pada panggilan Tuhan karena dia tahu bahwa panggilan Tuhan jauh lebih baik daripada semua pikirannya dia. Iman yang mau berserah, yang menyerahkan seluruh hidupnya sama Tuhan, dikatakan aku ini hambanya Tuhan. So dari Maria apa yang bisa kita pelajarin? Dari Maria kita belajar untuk taat pada panggilan untuk melakukan kehendak Bapa. Ketika Tuhan memberikan janjinya sama kita, gimana sih caranya sampai janji itu digenapi? Jawabannya adalah iman yang taat. Iman yang taat adalah jembatan untuk penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Boleh next slide? 1 Yohanes 5 ayat 2-5 katakan gini. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Menurut Bapak Ibu dan saudara-saudara, kira-kira taat sama Tuhan berat gak sih? Kalau kita lihat ceritanya Maria, ketika dia menjawab, iya taat pada panggilan Tuhan, kira-kira berat gak jadi dia? Tapi kalau menurut Alkitab di ayat ini dikatakan, perintah-perintahnya itu tidak berat. So kata kuncinya apa di sini? Kata kuncinya di sini adalah sebab inilah kasih kepada Allah. Ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita sayang sama orang, ketika kita cinta sama seseorang, kita akan pengen ngelihat dia senang. Kita pengen lihat dia ketawa, pengen lihat dia happy gitu ya. Maka kita akan melakukan apa yang disenengin sama dia. Begitu juga pun dengan bagaimana ketika kita kasih kepada Tuhan, kita cinta sama Tuhan, maka kita ngelakuinnya akan dengan happy. Mungkin kalau zaman sekarang kita sebutnya bucin gitu ya, budak cinta. Untuk orang-orang yang berani ngelakuin apapun untuk orang yang dia sayang. Nah itulah ya, harusnya kita kayak gitu. Karena kita cinta sama Tuhan, maka kita melakukan apa yang Tuhan inginin, apa yang Tuhan senengin. Bukan dengan susah hati, dengan berat hati, tapi karena kita sayang sama Tuhan, kita cinta sama Tuhan. So dari ketiga perempuan ini kita belajar banyak hal. Yang pertama dari Rahab kita belajar bahwa percaya
bukan karena melihat, tapi karena iman. Kedua, dari Rut kita belajar bahwa ketika kita memilih untuk hidup sama Tuhan, kita memilih untuk percaya sama Tuhan nih, setelah langkah yang pertama percaya, kita harus bertobat dan meninggalkan segala hidup kita yang lama. Dan yang ketiga, ketika kita udah bertobat, kita pun harus masuk dalam rencananya Tuhan. Kita harus bilang iya sama Tuhan seperti Maria, walaupun mungkin pengorbanannya banyak. Dari 3 perempuan ini kita banyak belajar, tapi Bapak Ibu saudara-saudara, masih ada 2 perempuan lagi. Masih ada 2 perempuan lagi dalam sisa Tuhan Yesus, yaitu ada Tamar dan juga Batsheba. Nanti Bapak Ibu please baca ceritanya sendiri di rumah ya. Tamar itu ada di Kejadian 38 dan Batsheba ada di 2 Samuel 11 ayat 12. Ini saya akan ceritakan secara singkat aja. Cerita yang menurut saya sangat unik, sangat unik banget. Pertama dari ceritanya Tamar dulu, itu ada di Kejadian 38. Jadi ketika saya pertama kali baca, ini tuh kayak sangat-sangat membingungkan. Karena kalau kita lihat Kejadian 37 itu ceritanya Yusuf, Kejadian 39 cerita Yusuf. Tapi di tengah ceritanya Yusuf, di tengah-tengah tiba-tiba ada ceritanya Yehuda sama Tamar gitu. Jadi kayak out of nowhere tiba-tiba ditaruh di tengah gitu, kayak intermezzo di tengah-tengah gitu. Dan kalau Bapak Ibu baca ceritanya, percayalah itu sangat-sangat membingungkan juga. Coba nanti baca sendiri ya. Saya kasih sedikit gambaran aja. Jadi Tamar ini adalah menantu dari Yehuda, anaknya Yakub gitu ya. Yehuda ini punya anak 3 dan Tamar ini adalah istri dari anak yang pertama. Tapi karena anak yang pertama ini jahat di hadapan Tuhan, Tuhan ambil dia. Nah karena customnya orang Yahudi zaman dulu adalah adik itu meneruskan garis keturunan kakaknya, jadi si Tamar ini harus menikah dengan si adiknya ini, adiknya suaminya. Tapi adik suaminya ini juga jahat di mata Tuhan, jadi Tuhan ambil juga. Kemudian Yehuda sebagai bapak mertua dia bingung, aduh nanti takutnya kalau anak saya yang ketiga saya kasih, nanti diambil Tuhan juga gitu ya. Jadi Yehuda ini suruh Tamar pergi, tunggu dulu lah sampai anak saya gede gitu ya, nanti baru saya berikan ke kamu gitu ya. Tapi masalahnya Yehuda ini melanggar janjinya, dia gak dikasih-kasih. Akhirnya Tamar ini bingung, kenapa gak dikasih ya? Akhirnya dia bikin sebuah rencana nih, ketika bapak mertuanya lagi datang, dia berpakaian seperti perempuan sundal. Kemudian bapak si Yehuda sama Tamar ini akhirnya punya anak. Nah bingung kan, ini cerita yang sangat-sangat kalau saya dibaca tuh kayak, kok ada cerita kayak gini gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang bilang mungkin baca Alkitab ngantuk, baca Alkitab bosan, enggak, ini seru banget. Jadi tapi dibayangin dulu ya. Kayak ini kan kayak plot twist banget, kayak kok bisa ada cerita kayak gini gitu ya. Terus gak kalah seru lagi nih ceritanya Batsheba di 2 Samuel ya. Jadi Batsheba ini adalah istri dari seorang panglima yang terlibat dalam skandal perselingkuhan tapi di tingkat royal gitu ya, di tingkat kerajaan. Raja Daud melihat Batsheba, dia suka, terus kemudian Batshebanya mengandung padahal punya suami yang lain, punya suami yang sahnya gitu ya. Kemudian Raja Daud ini bikin sebuah plan, oke, ini suaminya ini harus meninggal, dikirim ke medan perang, meninggal, terus akhirnya Batshebanya ditarik jadi istrinya. Nah itu kan kayak, kalau kita baca kan kita kayak, ada ya cerita kayak gini gitu ya, kayak gitu ya. Tapi yang bikin tambah bingungnya itu yang bikin tambah lebih bingungnya adalah 2 perempuan ini yang kalau misalnya kita baca gitu ya, cerita hidupnya sangat unik, sangat plot twist gitu ya. Semua orang di dunia ini juga kaget gitu ya pas baca. Tapi kenapa ya kira-kira Tuhan secara sengaja memasukkan mereka ke dalam silsilah Tuhan Yesus? Kan kita bingung gitu ya, kita bertanya-tanya kayak sebenarnya kalau nggak dimasukin bisa juga sih, soalnya kan perempuan emang biasanya nggak masuk ke dalam silsilah gitu ya. Artinya ini secara sengaja dimasukkan gitu ya. Terus kalau misalnya kita lihat ya sebenarnya ya Tuhan perlu nggak sih pakai mereka berdua? Bisa aja pakai yang lain gitu ya. Yang punya jalan cerita hidupnya kelihatannya keren gitu ya, berhikmat gitu ya, kaya dan segala macamnya gitu ya. Tapi enggak, Tuhan itu sengaja pilih mereka berdua untuk dimasukkan ke dalam sisa Tuhan Yesus gitu. Percaya deh, ini tuh bukan sebuah kebetulan atau keisengan gitu, tapi memang ada sebuah purpose yang Tuhan taruh gitu. Mereka berdua ada di dalam silsilah Tuhan Yesus. Intinya adalah, kok bisa ya Tuhan pilih mereka berdua. Tapi menurut saya ini adalah justru hebatnya Tuhan kita. Tuhan itu punya kasih karunia, punya anugerah buat setiap orang.
terlepas dari bagaimanapun mereka gitu ya, bagaimana ras mereka, gender mereka, latar belakang mereka, masa lalu mereka kayak gimana, Tuhan bisa pakai ujung-ujungnya untuk rencana Tuhan yang besar. So, kalau misalnya kita ngelihat cerita dua perempuan yang Tamar dan Batsheba ini yang mungkin menurut kita aneh, menurut kita unik gitu ya, tapi Tuhan gak malu. Tuhan gak malu untuk pakai mereka jadi salah satu nenek moyang dari Tuhan Yesus. Bayangin, ini juru selamat dunia loh. Juru selamat dunia gak malu untuk pakai dua perempuan ini dan dengan sengaja meng-highlight mereka dalam silsilah Tuhan Yesus. So, apa yang bisa kita pelajarin dari kisah Tamar dan Batsheba? Allah sanggup memanggil dan memakai kita terlepas dari masa lalu kita. Roma 5 ayat 8 katakan gini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. So, Tuhan sanggup memakai orang-orang yang gak sempurna, orang-orang yang menurut kita mungkin, kok Tuhan pakai dia? Kok Tuhan bisa ya? Tapi menurut Tuhan, Tuhan akan pakai untuk rencananya yang sempurna. So, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini kita udah melihat cerita dari 5 orang dalam silsilah Tuhan Yesus. Dengan status mereka sebagai perempuan yang mungkin pada saat itu laki-laki itu lebih dihargain dalam penulisan silsilah. Kita udah ngelihat dari masa lalu mereka yang mungkin menurut kita nggak sempurna. 4 dari 5 orang, kita melihat bagaimana Tamar dengan masa lalunya yang complicated banget. Kita lihat dari Ruth dengan masa lalunya sebagai penyembah berhala. Kita lihat dari Rahab yang masa lalunya adalah seorang perempuan sundal. Kita lihat juga dari Batsheba yang terlibat dalam kasus perselingkuhan. Kemudian kita juga melihat bahwa 4 dari 5 orang ini kecuali Maria itu juga bukan orang Yahudi. So, orang-orang ini yang menurut kita kok Tuhan mau pakai ya. Tapi secara khusus Tuhan berikan tempat spesial dalam silsilah Tuhan Yesus yang perlu disebutin namanya. Lewat 5 orang ini kita melihat bagaimana anugerah Tuhan bekerja, memakai orang-orang yang gak sempurna untuk melakukan rencananya yang sempurna. Dan menurut saya ini adalah esensi Natal yang perlu kita ingat baik-baik. Bahwa Tuhan datang itu gak ngelihat orang. Gak ngelihat orang yang latar belakangnya baik, Tuhan datang untuk dia. Gak ngelihat orang yang kaya, Tuhan datang untuk dia. Tapi Tuhan Yesus lahir bagi semua orang. Terlepas dari latar belakang mereka kayak gimana, masa lalunya gimana, status sosial, gender, dan segala macamnya. Tuhan Yesus lahir buat semua orang, tanpa terkecuali. Dan ia juga panggil kita semua masuk dalam rencananya, termasuk kita. So, kalau misalnya ketika kita baca sisa Tuhan, kita bertanya-tanya, kok orang ini bisa ditulis ya dalam sisa Tuhan Yesus, kok Tuhan mau pakai orang ini ya, kok Tuhan gak hapus ya, Tuhan sengaja masukin namanya. Itu karena anugerahnya Tuhan. Kita dipilih oleh karena anugerahnya Tuhan, bukan karena kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Tuhan lakukan, karena siapa dia bagi kita. So, pertanyaannya sekarang adalah, maukah kamu berikan pensel hidupmu sama Tuhan dan biarkan Tuhan yang menulis hidupmu? Biar tokoh utama dalam hidup kita itu bukan kita lagi, tapi Tuhan. Maukah kamu berikan respon yang benar sama panggilan Tuhan, bahwa kabar baiknya adalah Tuhan lahir untuk kita dan Tuhan panggil kita. Jadi maukah engkau belajar seperti seorang Rahab yang ketika dia dengar ada kabar baik itu tentang kuasa Tuhan, dia mau datang dan dia percaya. Seperti Ruth, ketika dia sudah percaya, dia mau meninggalkan segala hidupnya yang lama untuk ikut sama Tuhan. Seperti Maria yang rela untuk berkorban dan mau masuk dalam rencananya Tuhan, taat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan dimana kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, kira-kira hadiah apa yang kita bawa untuk Tuhan? Kalau kita datang ke pesta ulang tahun, biasanya kita bawa kado gitu ya. Dan sekarang kita lagi peringati nih hari kelahiran Tuhan Yesus di bulan ini.
So, apa kado yang engkau bawa untuk Tuhan? Roma 12 ayat 1 ajak kita sama-sama untuk menyerahkan seluruh hidup kita, tubuh kita sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. So, saat ini, maukah engkau berikan hidupmu sebagai kado yang terbaik untuk Tuhan? Mungkin menurut kita, hidup kita banyak kekurangannya. Mungkin menurut kita hidup kita nggak sempurna. Tapi seperti 5 perempuan dalam sislah Tuhan Yesus yang juga sama-sama nggak sempurna. Tapi Tuhan mau pakai untuk melakukan rencananya yang sempurna. Begitu juga pun Tuhan mau pakai hidup kita. Asalkan kita mau serahin sama Dia. Saya yakin panggilan Tuhan untuk hidup kita pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang dipanggil jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, mungkin ada yang dipanggil di bidang pendidikan, marketplace, bisnis ya, di banyak bidang itu. Tapi ada satu hal yang Tuhan secara eksplisit bilang, panggilan untuk setiap dari kita murid-muridnya Tuhan, yaitu untuk jadi saksinya Tuhan, menggenapi amanat agung, menyebarkan kabar baik. Karena kabar baik tentang kelahiran Tuhan Yesus ini gak boleh berhenti di kita doang. Semua orang harus dengar bahwa ada orang yang sangat mengasihi mereka, yang ada Tuhan yang lahir untuk mereka, terlepas dari apapun keadaan mereka saat ini. So, itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mungkin seperti Rahab, kita udah percaya sama Tuhan, puji Tuhan kita udah percaya sama Tuhan. Seperti Ruth, kita udah bertobat, kita udah tinggalkan hidup kita yang lama. Sekarang pertanyaan, maukah engkau menjawab ya pada panggilan Tuhan seperti Maria? Mungkin banyak yang harus kita korbankan. Tapi saya percaya ketika kita punya kasih sama Tuhan, kita cinta sama Tuhan, kita akan melakukannya juga dengan penuh sukacita. Roma 10 ayat 14 katakan gini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? So, ketika Tuhan udah lahir untuk kita, sekarang waktunya kita berikan respon yang benar untuk menerima panggilan Tuhan dan serahin hidup kita sama Tuhan, biar Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Ketika Tuhan tanya, siapakah yang akan kuutus? Maka kita bisa angkat tangan kita dan kita bilang, Tuhan pakai aku, use me Lord. Serahkan hidup kita untuk dipakai sama Tuhan. Serahkan hidup kita jadi hadiah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau misalnya Bapak Ibu lihat dari ceritanya Rahab dan Ruth, Rahab itu datang sama Tuhan, percaya sama Tuhan karena dia dengar. Karena dia dengar cerita tentang Tuhan. So, kabar baik ini tentang kelahiran Tuhan Yesus pun juga harus kita dengerin ke orang-orang, biar orang-orang semua dengar. Karena Alkitab bilang, bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar? So, seperti Rahab yang mendengar, maka biarkan kita jadi messengernya Tuhan untuk ceritakan kabar baik ini ke semua orang. Dan kalau Bapak Ibu lihat Ruth, gimana caranya dia punya iman sebegitu kerennya untuk tinggalin semua hidupnya ikut sama Naomi. Menurut saya, Naomi ini pasti berperan banyak dalam hidupnya dia. Walaupun gak ditulis secara eksplisit gitu ya. Tapi bagaimana mungkin gitu ya seorang Ruth mau ikut Naomi kalau selama hidupnya Ruth sama Naomi ini gak memberikan teladan iman buat dia. Kalau kita baca aja dari bagaimana cara Naomi ngomong sama dia selalu bawa Tuhan, kayak pergilah pulang ke bangsamu gitu ya, kiranya Tuhan memberkati engkau. Jadi saya yakin gitu ya, Ruth ini tuh juga melihat buah dari imannya Naomi. So penting banget untuk kita mengabarkan kabar baik ini ke semua orang. Dan juga di gereja kita penting untuk hadir gitu ya, dalam komunitas kita ceritain kabar baik tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kita punya berbagai macam call di sini, so Bapak Ibu bisa join ke call-call yang terdekat, bisa sharing tentang firman Tuhan di sana. Juga untuk anak-anak dan remaja, gitu ya.
Anak-anak, Bapak Ibu ada saudara-saudara yang punya anak-anak, yuk ajak anak-anaknya untuk masuk sekolah minggu. Kita punya di sini GBI Points namanya Kids Army. Ini sedikit intermezzo aja ya. Tapi dulu aku pernah ikut ibadah gitu ya, lagi duduk di sini, terus di belakang ada anak-anak berdua. Terus abis itu anak-anaknya mungkin ya kan agak sedikit ngomong gitu ya. Tapi papanya ngomong kayak gini, ini saya udah benar-benar nggak tahu orangnya yang mana gitu. Ini cuma keinget aja. Tapi orang ngomong kayak gini, jangan berisik ya. Nanti kalau berisik papa ajak ke sekolah minggu. Waduh, ini seakan-akan sekolah minggu itu adalah penjara dan kurungan bagi anak-anak. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita aja datang setiap hari ke gereja itu untuk dengar firman Tuhan. Masa kita nggak bawa anak-anak kita untuk dengar firman Tuhan? Mereka mungkin kalau misalnya dengar firman dari di Badamo mungkin mereka belum ngerti. So kita harus ajak mereka untuk dengar firman Tuhan di sekolah minggu. Di sana bukan penjara, bukan kurungan, bukan daycare yang untuk ajak anak-anak tetap diem gitu biar nggak ganggu ibadah. Enggak. Tapi di sekolah minggu anak-anak belajar untuk kenal siapa Tuhannya. Anak-anak belajar untuk dengar cerita tentang perbuatannya dan mereka butuh untuk dengar itu supaya mereka membangun imannya gitu ya. Seperti yang tadi kita udah baca, sebab iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Untuk anak-anak remaja juga jangan lupa kita juga punya komunitas di Awake Teens. So, pastikan engkau punya komunitas di mana engkau bisa sharing, engkau bisa dengar cerita tentang Tuhan, cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidupmu, engkau bisa sharing ke orang lain, engkau bisa dengar sharing dari teman-teman yang lain juga, sehingga iman kita boleh tumbuh. Dan ini juga adalah salah satu cara kita bisa mengabarkan kabar baik kepada setiap orang. Saya boleh panggil untuk imam musik untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita udah ngeliat cerita dari 5 orang perempuan dalam silsilah ini. Yang semuanya punya kehidupan yang unik, punya cerita yang masing-masing dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, kondisi yang berbeda. Tapi semuanya ada dalam satu rencananya Tuhan. So saat ini, terlepas dari bagaimanapun keadaanmu, kondisimu, ingat bahwa Tuhan panggil engkau untuk masuk dalam rencananya. Sekarang pertanyaannya, maukah engkau percaya? Maukah engkau bertobat? Maukah engkau menjawab ya pada panggilannya untuk taat sama Tuhan? Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersatu dalam doa sebelum kita akan menyanyikan sampai akhir hidupku. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kelahiran Tuhan buat setiap dari kami Tuhan. Engkau rela Tuhan untuk pergi dari surga, meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan surga untuk pergi Tuhan ke muka bumi ini Tuhan buat kami Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Karena kami ini gak layak Tuhan, tapi Engkau yang boleh layakkan Tuhan. Engkau boleh pilih kami Tuhan, bukan karena siapa kami, tapi karena siapa Engkau Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami mau berikan hidup kami sebagai hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau menjawab ya Tuhan pada panggilan-Mu Bapa. Biar di hari kelahiran-Mu ini Bapa, di mana kami memperingati-Mu Tuhan. Tuhan boleh senyum Tuhan, lihat hadiah yang kami bawa untuk Tuhan. Hidup kami Tuhan, kami serahin sama Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh pegang pensel kehidupan kami Tuhan. Tuhan boleh tulis Tuhan. Biar hidup kami Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar bukan kami Tuhan yang jadi tokoh utama dalam hidup kami. Biar Tuhan yang boleh ditinggikan jadi tokoh utama Tuhan dan bisa dikenal oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan sekali lagi Bapa, dan kiranya Engkau yang boleh berikan kami Tuhan Yesus kekuatan Tuhan untuk melakukan amanat agung-Mu Tuhan, untuk melakukan panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi kiranya Tuhan yang boleh terus bekerja Tuhan, melawat Tuhan setiap dari hamba-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Amin. Mengenalku lebih dari siapapun, Engkau
tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Dan akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dengan imanmu katakan ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar di Natal tahun ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Hadiah yang terindah Tuhan, yaitu hidup kami. Engkau tidak melihat masa lalu kami Tuhan, tapi Engkau dapat memakai kami Tuhan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang dahsyat Tuhan, untuk mengubah dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati setiap daripada kami. Haleluya, haleluya, amin. Yang telah diberkati oleh firman Tuhan, tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Saudari Josiana Leviadi dan seluruh tim yang telah bertugas. Berikut adalah jadwal ibadah Desember 2024 dan ibadah Tahun Baru. GB Point Shrine 1H akan mengadakan Christmas Celebration pada tanggal 15 Desember 2024 pukul 5 sore di ruangan Alamanda, Greenwich Points Mall lantai 5. GB Point Shrine 1H juga akan mengadakan Kids Army Christmas Celebration pukul 5 sore pada tanggal 15 Desember 2024 di ruangan Mahoni, Greenwich Points Mall. Ibadah umum GB Point Square pada tanggal 22 Desember 2024 yang akan dilayani oleh hambanya PDP James Menrova pukul 8 pagi di ruangan Alamanda. Ibadah Kids Army pada tanggal 22 Desember 2024 pukul 8 pagi di ruangan Gaharo. Bagi teman-teman yang berada di bangku sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas, Awakens mengundang kamu loh untuk mengikuti retret dengan tema Reborn. Reborn akan diadakan pada tanggal 26 hingga 28 Desember di Charita Beach. Untuk pendaftaran lebih lanjut, silahkan mengisi Google Form di link yang tersedia. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam KUL, dapat turut bergabung ke dalam KUL yang ada di GB Points untuk saling mendukung dan bertumbuh di dalam Kristus. Akan diadakan rumah doa pada hari Sabtu pukul 7 sampai dengan 8 pagi melalui online via Zoom. Tiba saatnya kita untuk memberi.
Bapak Ibu dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop yang telah disediakan, transfer melalui rekening BCA, atau scan QR Code yang tersedia. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu berikan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan jemaat berupa baptisan air, penyerahan anak, dan doa konseling, dapat menghubungi pengerja GBI Points. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Bapak Ibu akses melalui akun sosial media GBI Points. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita perhatikan sebentar, kita mau dengarkan pengumuman. Ada pengumuman mengenai ibadah Natal pada tanggal 15 Desember nanti. Bapak Ibu Saudara ajak keluarga besar Bapak Ibu Saudara untuk datang bersama-sama dalam ibadah Natal GBI Point Square tanggal 15 Desember jam 5 sore. Biar sukacita dan damai sejahtera Natal itu kita rasakan bersama nanti pada saat kita menyembah Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kita mau berdoa untuk persembahan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami telah diberkati oleh kehadiran-Mu. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Bahwa Engkau tidak memandang masa lalu kami Tuhan. Sungguh Engkau dapat memakai siapapun Tuhan Yesus. Mungkin dunia melihat Tuhan Yesus bahwa ada orang yang tidak berguna. Tapi Engkau memakai orang yang tidak berguna itu menjadi berguna dan menjadi dampak Tuhan. Buat dunia ini Tuhan. Biar Tuhan kami mau seperti itu. It's me Lord. Pakai kami Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan Tuhan Yesus. Biar persembahan itu berasal dari hati kami. Yang mengasihi Engkau Tuhan. Ini waktu yang terbaik untuk memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan, Engkau mengenal kami Tuhan, sampai kedalaman isi hati kami Tuhan. Engkau tidak mengenal masa lalu kami Tuhan. Engkau dapat memakai kami untuk menjadi sesuatu yang dahsyat bagi dunia ini Tuhan. Menjadi dampak buat sekeliling kami. Itulah kerinduan kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Panggilan-Mu. Yang sudah memberikan persembahan, saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kembali katakan, kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa
kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kembali katakan ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. 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 Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat sukacita yang berlimpah-limpah di bulan Natal ini yang datang dari Bapa di sorga, kasih dari Kristus, kuasa, pengurapan, kekuatan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus pada saat ini tercurah menyertai memberkatimu dan memberikan kau sukacita yang berlimpah-limpah dan menjadikan kau saksi-saksi Kristus untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Sampai ketemu di ibadah sore nanti jam 5 sore dalam ibadah perayaan Natal di ruang Alamanda Hotel Grand Wish lantai ke-5. Tuhan Yesus memberkati.